Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam belajar online untuk kelas 3 sekolah dasar bersama Kak Amrana. Mari kita mulai. Kali ini kita akan masuki tema 3, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Ayo membaca. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam tentu akan terasa hambar, bukan? Nah, coba kita pelajari perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari kita saksikan bersama-sama yuk. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari tentunya akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Kenapa ya? Nah, sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan tentang pembuatan garam, yuk mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengasah hafalan kalian. 1. Bahan dasar pembuatan garam adalah B. Air laut. 2. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah C. Pulau Sulawesi. 3. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah menguap. Ya, betul. 4. Pernyataan yang benar adalah air menguap karena terkena sinar matahari. Betul. 5. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah ya, 210 hari. Ayo mengamati. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Seperti yang kalian ketahui, dalam 1 jam ada berapa menit? Iya, betul, ada 60 menit. Coba perhatikan cara penyelesaiannya masalah soal tadi di bawah berikut. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak tambaknya adalah 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Coba kita perhatikan. 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Kalian tahu 60 menit adalah 1 jam ditambah 30 menit
Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ayo dalam hitungan menit. Perhatikan, 1 jam 20 menit sama dengan 1 jamnya adalah 60 menit ditambah 20 menit. Jadi 60 menit tambah 20 menit sama dengan 80 menit. Coba perhatikan soal berikut. Isilah soal-soal ini. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. 4 jam sama dengan 240 menit. 5 jam sama dengan 300 menit. Nah, ubahlah satuan jam menjadi menit di dalam soal berikut ini. Ubahlah satuan menit menjadi jam. Ayo mencoba. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Apakah itu? Ya, betul, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas sinar matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapih dan susunlah di lemari. Coba kalian perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya.